Dia menonton siaran berita di televisi dan melihat salah satu anggota dari grup kriminal bernama Bonten yang Takemichi rasa orang itu seperti tidak asing baginya. Nah, hal itu membuat Takemichi jadi kepikiran terus. Sampai pas dia sedang makan ramen bersama Hina di tokonya kembar, Takemichi masih penasaran. Lambang tato itu di mana aku pernah melihatnya? Belum nyadar Takemichi kalau lambang itu mirip sama anting Isana. Anu bodoh emang Takemichi. BTW warung ramennya kembar keren ya. Ada topeng iblis kembar mirip seperti yang ada pada jaket mereka. Nah, di sana Takemichi ngelamun karena penasaran sama logo yang ada pada salah satu anggota Bonten. Akhirnya Hina kesal sama dia. Hei, kamu dengerin gak sih? Iya dengerin kok. Denger, gaun kan? Gaunmu cantik. Lalu Hina dengan raut muka jengkelnya membalas, aku tadi bicara gladi acara kita. Sabar ya Hina. Orang Takemichi adanya kayak gitu ya, mau gimana lagi. Pesanan kalian nih. Akhirnya pesanannya datang dan Takemichi langsung bersemangat. Kelihatannya lezat. Punyaku yang mana? Lalu Angry menjawab, tonkatsu putih itu smiley dan black tonkatsu itu angry. Nah, jadi ramenya ada dua tipe ya. Yang putih smiley, yang hitam angry. Sama kayak namanya yang punya. Jadi mungkin itu beda rasa antara yang kuah putih dan kuah hitam ya. Atau beda harga, mungkin admin kurang tahu juga sih. Kapan-kapan lah kalau ke Jepang nanti mampir buat nyobain ramennya kembar. Nah, di sana mereka berdua telah bersiap-siap untuk makan dan Hina sambil merapihkan rambutnya berkata, berlawanan dengan tampang baik dan manisku, Hina selalu lapar. Takemichi malah manyun di sana. Pedas. Smiley memang tonkatsu putih tapi ini terlalu pedas. Lalu beberapa saat kemudian sambil mengunyah ramen di mulut, Takemichi melihat sesuatu di dinding, yaitu foto para petinggi Toman yang terdiri dari Maiki, Draken dan Mitsuye yang duduk di depan. Di belakangnya ada Peihan, Takemichi, Shifuyu, Hakai, dan yang memegang bendera yaitu kembar. Jadi ini bukan foto para pendiri Toman ya, tapi para petinggi yang tersisa sebelum dibubarkan. Nah, di sana Takemichi sedikit terkejut melihat fotonya. Foto itu, terus si Angry yang udah gak pernah marah lagi berkata, iya, kita ambil foto itu pas 8 Maret. Masa mudaku di foto itu, di Toman. Balas Smiley. Kalau Smiley sih masih smile kayak biasanya ya. Mungkin alasan Angry gak marah karena iblisnya udah hilang kali. Pas kemarin nangis saja udah gak ngamuk-ngamuk dia. Nah, kemudian setelah mengenang segenap tentang masa lalu lewat foto itu, Takemichi berkata, sayang sekali kita tidak bisa bertemu dia. Maiki-kun sehat-sehat aja. Smiley menjawab, tidak tahu? Nah, di sini Takemichi penasaran dong. Tunggu, tidak tahu maksudmu apa? Kenapa Smiley gak tahu kabarnya Maiki? Kapanpun dia ada di Jepang, bukannya kalian sering bertemu? Dia pekerja di luar negeri kan? Angry membalas, ya, aku sudah dengar dari Draken juga. Tapi menurutku, Draken lah satu-satunya orang yang pernah bertemu dengannya. Lebih dari 10 tahun aku belum bertemu Maiki. Nah, mendengar fakta bahwa Angry belum pernah bertemu dengan Maiki selama 10 tahun. Wah, 10 tahun berarti lama banget ya. Takemichi langsung terkejut. Apa? Lebih dari 10 tahun? Dalam hati Takemichi berpikir, jadi itu artinya? Pas Takemichi melihat anting-anting yang ada di daun telinga Hina, dia sadar. Sampai tutup mulut lagi karena saking terkejutnya. Tato itu mirip seperti anting-anting. Itu adalah pola anting-antingnya Isana. Wah, Takemichi langsung punya prasangka buruk di sini. Dia sampai meninggalkan warung ramen serta Hina yang mau jadi istrinya. Terima kasih makanannya. Takemichi-kun, teriak Hina. Takemichi berlari dengan sangat terburu-buru sambil bilang dalam hati, mereka belum berhubung dengan Maiki-kun selama lebih dari 10 tahun. Jangan bilang pria berambut putih di berita itu adalah... Jadi Takemichi mulai berprasangka buruk kalau pria berambut putih yang kemarin itu jangan-jangan Maiki ya. Karena Maiki gak pernah kelihatan selama 10 tahun, kata Angry. Nah, di sini tempat yang dituju sama Takemichi ternyata bengkel motor milik Draken. Draken-kun! Datang-datang langsung main teriak aja, gak ambil napas dulu. Takemichi, apa-apaan teriak-teriak barusan? Terus ekspresimu itu? Tanya Bangken. Takemichi langsung ngegas. Kenapa kau berbohong? Maiki-kun tinggal di luar negeri itu bohong kan? Draken diam aja. Si kembar memberitahuku mereka belum pernah bertemu Maiki-kun selama lebih dari 10 tahun. Dan satu hal lagi, ada seseorang yang mirip Kurokawa Isana masuk berita. Jangan bilang Isana masih hidup dan Maiki-kun dia, apakah Maiki-kun hidup? Nah, diberi pertanyaan banyak banget seperti itu, Draken sempat diam dan gak mau jawab. Tapi karena mungkin dia gak perlu bohong lagi ke Takemichi ya, jadi akhirnya dia memberitahukan fakta yang sebenarnya. Maiki dia mengucapkan selamat tinggal kepada kami 12 tahun yang lalu. Begitu aku kembali ke sini, tanya Takemichi dalam hati. Kemudian Draken melanjutkan perkataannya lagi. Aku tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Kami berbohong kepadamu karena kami ingin kau hidup dengan bahagia. Jangan kesal dengan Shifuyo, oke?
Aku meminta dia untuk ikut saja tentang ini. Kumohon berhenti mencari tahu tentang Maiki, Takemichi. Terakhir kali kulihat Maiki 12 tahun lalu. Di situ diperlihatkan sosok Maiki yang mengerikan. Lalu Draken bilang, dia bukan Maiki yang sama yang ku kenal lagi. Wah, jadi seperti itu ya faktanya. Ternyata Maiki sudah menghilang sejak lebih dari 10 tahun yang lalu. Dan bahkan Draken sampai sekarang tidak tahu gimana kabarnya. Cuma yang bisa dia pastikan adalah ketika Draken terakhir kali melihat Maiki, Maiki sudah tidak seperti yang Draken kenal. Nah, beberapa hari kemudian, di tempat lain terlihat Takemichi berusaha menghubungi Naoto. Lalu setibanya Naoto di sana, Takemichi berkata, "Maaf memintamu sampai sejauh ini, Naoto." Naoto menjawab, "Jangan begitu. Kau menyelamatkan hidupku, ini yang terbaik yang bisa kulakukan untukmu." Lalu Naoto menyerahkan sebuah amplop besar, terus bilang, "Aku menyelidiki tentang mereka, organisasi kriminal bernama Bonten dan pria berambut putih." Jadi Naoto diminta sama Takemichi buat menyelidiki mereka ya. Karena Naoto kerjanya emang sebagai detektif yang ditugaskan di jaringan kriminal. Makanya dia pasti bisa mendapatkan informasi tentang Bonten. Nah, terus di sana Naoto mulai menjelaskan tentang informasi yang dia dapat ke Takemichi. Organisasi kriminal terjahat se-Jepang saat ini. Wih, Bonten, judi, penipuan, prostitusi, dan pembunuhan. Katanya semua macam kejahatan pasti akan ada keterlibatannya dengan Bonten. Bahkan polisi tidak bisa mendapat intel apapun dari mereka. Wah, ngeri kali si Bonten-Bonten ini. Mereka terlibat di semua kejahatan. Dengan kata lain, mereka seperti geng Tokomanji di masa depan yang berbeda, sambung Naoto. Dan pria berambut putih itu adalah pemimpin mereka. Pria berambut putih dulunya terkenal sebagai Maiki yang tak terkalahkan. Apa? Pemimpin tertinggi Bonten adalah Sano Manjiro. Wah, raut muka Takemichi langsung gak menyangka banget ya. Nah, dari sini adegan berganti ke tempat lain, yang di sana ada Sansu yang sedang mau menelan sebutir kapsul. Entah itu kapsul obat sakit kepala kayak Paramex atau Ultraflu, Admin gak tahu. Tapi kemungkinan lain itu merupakan obat-obatan terlarang atau narkoba. Di sana terdengar juga suara Jadi itu bunyi 3 orang yang sedang ketakutan karena disekap ya di sana. Sansu telah memakan kapsulnya, lalu setelah itu menelannya. Kemudian di sana sambil memegang pistol di belakang 3 orang tadi, dia berteriak, "Jatuhkan palu penghakiman pada para pengkhianat!" Rengek 3 orang tadi lagi masih ketakutan ya. Di sana terlihat ada yang duduk dengan sendal teplek serta kaos hitam oblongnya sambil memegang pancake berbentuk ikan di tangannya. Jadi ini Maiki ya, udah ketahuan dari makanan favoritnya. Oh ya, tadi di sekitar sana juga ada 2 orang yang sedang memperhatikan Sanju. Lalu itu di pojok Maikinya, terlihat juga ada alat-alat pemotong seperti pisau, tang, kapak pemotong dan lain-lain yang mungkin alat itu digunakan buat membelah ikan-ikan yang ada di sana ya. Tadi juga Maiki duduknya di atas kotak yang berisi ikan-ikan besar di sana. Jadi tempat ini mungkin tempat penyimpanan ikan yang dibekukan. Soalnya tadi juga terlihat kayak uap gitu keluar dari mulut mereka karena hawa dingin yang dihasilkan dari ruangan itu. Perhatikan kata-kata Maiki, kata Sansu kepada salah seorang yang disekap tadi. Lalu sambil memakan pancake-nya, kunyah, Maiki bilang, "Bunuh mereka." Langsung ketakutan lagi orang-orang tadi. Mukanya udah babak belur, diikat, sambil nangis. Pasti mereka habis disiksa habis-habisan ya. Bonten emang mengerikan. Diam. Sansu mengarahkan pistolnya ke kepala mereka. Lalu dor. Habis semua 3-tiganya. Lihat nih pemandangan dari atas. Wah, ada banyak orang ternyata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 orang yang sedang berdiri di sana. Siapa yang tidak cocok dengan Bonten? Kata Sansu, adalah rongsokan. Lihat jabatannya. Orang nomor 2 Bonten, Sansu Haruchio. Wah, nomor 2 itu seperti Draken di Toman loh ya. Ngeri. Terus orang nomor 3 Bonten, Kakucho. Kakuchan ini, seriusan. Pastikan kau membersihkan mayatnya dengan benar. Lanjut, eksekutif Bonten, Mochi Sugi Kanji atau Mochi ya. Gorila bodoh kalau kata Chifuyu. Potong dan bekukan mereka, lalu jadikan umpan ikan. Apa? 3 orang tadi mau dijadiin umpan ikan? Jangan bercanda kau Bonten. Lanjut, eksekutif Bonten lagi, Haitani Ran. Udah gak cantik lagi sekarang ya. Dulunya kan rambutnya dikepang. Eksekutif Bonten lagi, Haitani Rindo. Ini si adiknya Ran malah yang panjang rambutnya. Eksekutif Bonten lagi, Kokonoi Hajime atau Koko si mesin ATM. Semuanya simpan dalam kepala kalian. Bahkan di antara kita, siapapun yang berkhianat pada akhirnya akan jadi rongsokan juga. Lanjut, ada penasihat Bonten, Akashi Takeomi. Orangnya lagi udut,
punya bekas luka dari atas dahi melewati mata sampai pipi sebelah kanannya. Dan terakhir, pemimpin Bonten. Wah, Sano Manjiro, Bang Maiki dengan makanan kesukaannya. Nah, jadi begitu ya kengerian dari organisasi kriminal terburuk se-Jepang saat ini. Misteri dan keanehannya itu banyak sekali, seperti kenapa Maiki pakaiannya seperti itu, padahal yang lainnya rapi-rapi semua ya. Terus kenapa mereka memilih logo itu sebagai tato mereka? Jadi di setiap tubuh anggota Bonten itu ada ya, entah di leher kayak saudara Haitani, di tangan kayak Zansu, di rambut kayak Koko, di dada kayak Kakucho, dan yang lain pasti punya tato yang sama seperti itu di tubuhnya. Ya, entahlah. Nanti pada akhirnya juga pasti terbongkar misteri-misteri seperti itu. Lanjut, sekarang adegan berpindah lagi ke Takemichi dan Naoto. Setelah Naoto menjelaskan fakta yang sebenarnya ke Takemichi, Takemichi gak percaya. Maiki-kun adalah pemimpin organisasi kriminal? Ya, tidak diragukan lagi, jawab Naoto. Kemudian dalam hati Takemichi berkata, Maiki-kun yang itu? Sambil mengenang saat Maiki mengatakan, ayo, akhiri semuanya ketika kita ada di puncak. Mulai dari sekarang, Geng Tokemachi dibubarkan. Demi masa depan, bukankah ini keputusan yang terbaik? Terus ada kenangan ketika Maiki berkata, Takemichi, ini janji, kita akan bertemu 12 tahun lagi, bersama dengan semuanya yang ada di Toman, dan Hina juga. Aku pasti akan melindungi kalian semua. Nah, setelah kenangan-kenangan itu muncul di pikiran Takemichi, dia langsung bilang, kau bohong. Tidak mungkin Maiki-kun berakhir seperti itu. Jadi maksudmu informasi yang kuberikan itu salah? Paras Naoto, apa dasarmu untuk membuktikannya? Tanyanya lagi ke Takemichi. Lalu Takemichi menjawab, aku tidak tahu. Kalau gak tahu ya udah, percaya aja sama Naoto. Kenapa sih? Meskipun kamu punya bayangan di masa lalu kalau Maiki itu orang baik, tapi kan kamu gak tahu apa yang telah terjadi pada Maiki sampai sekarang. Sedangkan Naoto, informasinya sudah jelas. Dia itu detektif, gak mungkin ngarang-ngarang. Tapi tidak mungkin itu seperti itu. Aku belum bertemu Maiki-kun. Terus Naoto berusaha meyakinkan Takemichi lagi dengan berkata, dengar Takemichi-kun, apa kau mengerti seberapa bahayanya situasi ini? Kau terlalu menganggap enteng 12 tahun. Sano Manjiro bukanlah orang yang sama yang pernah kau kenal. Nah, pas Takemichi lagi diyakinkan seperti ini, malah tiba-tiba menjulurkan tangannya lalu bilang, ayo salaman, aku ingin kembali ke masa lalu. Naoto panik kan? Kau bilang apa? Aku ingin bertemu Maiki di masa lalu. Aku ingin tahu apa niat dia yang sebenarnya. Nah, di sini Naoto langsung marah dengan niat Takemichi. Tolong kendalikan dirimu. Kau sudah menyelamatkan kakakku. Tujuanmu sudah tercapai. Kau baru kenal Sano Manjiro. Siapa yang peduli dengan apa yang terjadi padanya? Tolong lanjutkan hidup di masa depan ini. Namun sambil mau menangis, Takemichi bilang, Naoto, Takemichi adalah pahlawanku, kata Maiki di masa lalu. Terus Takemichi berkata, aku tidak akan ada di sini jika bukan karena Maiki-kun. Kumohon, aku akan kembali secepatnya. Kemudian Naoto dengan raut muka yang sedikit keberatan, akhirnya dia menyetujuinya. Oke, tapi tolong kembali secepatnya, oke? Nah, kalau sekedar bertanya ke Maiki sih oke lah ya Naoto. Asal jangan mengacau lagi di masa lalu. Soalnya masa depan sekarang itu udah bagus banget. Jangan sampai dirusak lagi. Terima kasih Naoto. Aku tidak bisa menang melawanmu. Kemudian mereka berdua bersalaman dan bim salah bim. Gak terjadi apa-apa. Takemichi bingung kan? Kenapa aku tidak melompat waktu? Tanya dia penasaran. Apa yang salah? Kemudian Naoto berpikir sejenak lalu berkata, aku tahu. Tunggu, bisakah kau jelaskan Naoto? Takemichi-kun, kurasa karena aku tidak punya dorongan untuk mengubah masa depan saat ini. Singkatnya, aku telah menyelesaikan tujuanku yang merupakan pemicu lompatan waktu. Ya, ini cuma hipotesis. Kemungkinan pemicunya tidak mau bekerja tanpa ada dorongan kuat untuk mengubah masa depan. Gagal melompat waktu deh kamu Takemichi. Apa aku bercanda? Gak bercanda lah, kan bisa lihat sendiri tadi. Udah, kamu pikirin dulu matang-matang. Nah, kemudian malamnya Takemichi pergi ke tokonya Shifuyu dan Kazutora. Lalu dia menceritakan semuanya kepada mereka. Jadi, kau tidak bisa melompat waktu lagi? Tanya Shifuyu. Takemichi menjawab, ya. Kemudian Shifuyu membalas lagi, begitu ya? Maksudku kau sudah menyelamatkan Hina sekarang. Jadi ya, begitulah. Lalu sambil murung Takemichi berkata, Shifuyu, aku sangat ingin bertemu Maiki dan berbicara dengannya. Kau pasti ingin tahu juga kan, Shifuyu? Seperti kenapa dia menjadi jahat? Dia tidak pernah menunjukkan perilaku yang mengarah ke hal tersebut. Kemudian Shifuyu menjawab, setelah Maiki menghilang, aku juga melakukan banyak pencarian. Sambil tersenyum, tapi pada akhirnya aku tidak mendapatkan satupun petunjuk. Itulah mengapa aku di sini sekarang. Maiki pasti telah menemukan jalan hidup yang dia cari. Dia hidup dengan caranya sendiri. Karena itu, aku juga berjalan di jalan yang kupilih dan memutuskan untuk menjalaninya. Takemichi menjawab. Shifuyu, Kazutora melirik. Lalu sambil merangkul Takemichi, Shifuyu berkata,
kau bukan anak kecil lagi. Sekarang kau dan Hina sedang menempuh jalan penting untuk menuju kebahagiaan. Santai saja Takemichi. Gak lama kemudian Takemichi pun pulang dari tokonya Shifuyu. Dia jalannya sambil menunduk. Kasihan sekali ya kelihatannya. Mikey hidup di jalan yang dia pilih sendiri. Aku tidak keberatan. Tapi dia mengingat momen ketika Mikey tersenyum padanya. Lalu gak lama kemudian ada Kazutora di sana yang bilang, aku tidak bisa menerima Mikey saat ini. Siapa di sana? Takemichi terkejut. Terus dia melihat ke arah orang itu dan ternyata adalah Kazutora-kun. Kemudian Kazutora berkata, selama 10 tahun, seolah-olah waktu membeku di penjara. Dan setelah aku keluar, Toman tidak ada lagi. Mikey tidak ada dan semuanya bersenang-senang. Ini seperti kisah Urashima Taro. Urashima Taro itu merupakan dongeng Jepang ya, yang bercerita tentang nelayan yang pergi ke laut selama beberapa hari. Tapi pas dia kembali ke desanya, ternyata dia telah pergi selama 100 tahun. Jadi Kazutora itu merasa baru kemarin gabung sama Toman, terus di penjara. Lalu pas dia keluar, tahu-tahu Toman udah gak ada. Makanya dia tidak terima kalau Mikey jadi seperti itu, sementara yang lain malah bersenang-senang. Kazutora-kun, tapi ada satu hal yang ku yakini, sambung Kazutora lagi, Mikey tidak berubah sama sekali. Dia bukan tipe orang yang menunjukkan kerentanannya kepada orang lain. Dia menyimpan segalanya untuk dia sendiri. Hidup yang Mikey jalani sekarang bukan hidup yang dia pilih. Aku mendukungmu, Hanagaki Takemichi. Terus sambil pergi, mari kita mulai dengan bertemu teman lama. Sampai jumpa. Tentu. Jadi teman dekat emang bisa lebih mengerti perasaan dari teman-temannya ya. Soalnya dulu Kazutora itu pas masih bareng Mikey, dia kan taunya Mikey orang yang seperti itu. Ya orang baik lah, gak mungkin jadi jahat kayak sekarang. Makanya dia gak terima kalau Mikey harus berakhir kayak gini. Dan jika Takemichi ingin berusaha menyelamatkan Mikey, maka Kazutora akan bersedia mendukungnya. Jadi itu artinya, kata Takemichi dalam hati, kami bisa bekerja sama. Kalau aku tidak bisa kembali ke masa lalu, aku bisa melanjutkan untuk mencari Mikey di sini sekarang. Tidak peduli seberapa lama itu. Kemudian adegan pun berganti lagi ke tanggal 19 Juni. Terlihat Takemichi sedang potong rambut ke Akun ya, sambil ngobrol di sana. Sudah 2 bulan setengah dan aku belum menemukan petunjuk. Akun membalas, kau selalu seperti ini. Jangan terlalu stres, oke? Anak-anak Miso Middle terus-menerus mencari informasi di segala sudut. Buat yang lupa Miso Middle itu ya geng SMP-nya Takemichi ya. Mereka ikut mencari informasi buat Takemichi ceritanya. Tapi informasi terkait dengan Bonten sulit didapat, sambung Akun. Takemichi menjawab, ya, kurasa karena Bonten itu topik yang berbahaya untuk ditanyakan. Beritahu mereka untuk berhenti bertanya sekarang. Akun membalas, apa kau mau menyerah? Takemichi menjawab, tidak peduli seberapa lama itu, aku pasti akan menemukan Mikey-kun. Dalam hati Takemichi, jika ada satu hal yang bisa kupelajari dari melompat waktu, yaitu aku bisa melakukan apapun tanpa menyerah. Nah ini nih, ingat baik-baik kata-kata Takemichi. Setelah melompat waktu berkali-kali, dia belajar bahwa dia bisa melakukan apapun tanpa menyerah. Emang nyata kan? Dari dulu senjata Takemichi kan cuma pantang menyerah. Makanya sekarang dia bisa berkata seperti itu. Aku bisa melakukan apapun tanpa menyerah. Jadi kalau kita gagal melakukan sesuatu ya kemungkinan besar alasannya adalah karena kita menyerah. Lanjut. Tiba-tiba di sana ponsel Takemichi berdering. Ponselmu bunyi, kata Akun. Lalu Takemichi mengangkat ponselnya. Ada apa Hakai? Yang nelpon itu Hakai ternyata. Oh, hey, Takemichi, aku kembali ke Jepang sekarang. Karena Hakai dari kemarin pergi ke Prancis ya. Terus Hakai bilang, ayo buka kapsul waktunya. Buat yang lupa, kapsul waktu itu pesan-pesan yang dikubur dulu itu loh. Pas Toman baru bubar terus Mikey minta ke teman-temannya buat berkumpul lagi 12 tahun mendatang. Mikey kan mintanya mereka harus kumpul di hari pembentukan Toman 12 tahun mendatang. Dan sekarang inilah harinya, tanggal 19 Juni 2018. Wah, kira-kira pesan-pesan dari mereka yang ditulis setelah Toman bubar dulu itu apa ya? Dan Mikey bakalan dateng gak nih? Kumpul bareng teman-temannya lagi. Takemichi langsung terkejut kan? Karena baru sadar, oh, bersambung.